Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia dalam rangka bertafakuh fiddin. Dari sekian bulan kita vakum untuk hadir majelis ilmu, walaupun ada yang kreatif lewat Zoom, tapi Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa bertemu langsung. Dari sekian bulan kita berada di rumah selalu, dan Alhamdulillah kita bisa mentaati aturan-aturan yang disepakati oleh para ulama dan juga oleh pemerintah. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada pemerintah membawa kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kemuliaan, tapi Alhamdulillah kita bersyukur ada kelonggaran untuk bisa kita datang majelis ilmu. Inilah kerinduan yang sangat besar buat kita untuk mengisi nutrisi hati kita, karena hati ini perlu diisi agar semangat untuk bisa menegakkan kebaikan dan kebenaran selalu kita terwujud. Nah, jemaah sekalian muliakan, pada kesempatan ini dengan mengamati kejadian demi kejadian yang kita hadapi, banyak kaum muslimin yang ketika mendapatkan musibah, dengan adanya musibah virus corona dan juga musibah yang lain, menghadapi mungkin istrinya kurang bisa diatur, atau suaminya mungkin ada yang centil, atau anaknya mungkin susah diatur, atau mungkin rizkinya susah, atau mungkin hal yang lain. Nah, bagaimana caranya dengan ujian dan cobaan seperti itu kita bisa menghadapi dengan tenang, menghadapi ujian demi ujian tersebut, kita bisa merasakan ketenangan sekaligus merasakan kebaikan dari ujian tersebut. Terlebih kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sekalipun itu ujian, tapi kita tetap bahagia. Tetap kita bahagia. Nah, pembahasan pada kesempatan ini, kiat tegar dalam menghadapi ujian, yang barangkali pas untuk kita menyikapi keadaan yang kita hadapi sekarang. Jemaah sekalian muliakan, setiap orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan ujian. Bahkan para nabi dan para rasul pun, beliau dan mereka yang paling kuat ujiannya. Begitu juga kita, semakin kuat imannya, maka semakin besar ujian tersebut. Tentu kita berharap bahwa ujian demi ujian, musibah demi musibah yang menimpa kita, nah dari musibah tersebut kita mendapatkan keberkahan, bukan membawa malapetaka, bukan membawa keburukan buat kita. Karena setiap kejadian tersebut, setiap musibah tersebut pasti ada hikmah yang baik, pasti ada hikmah yang indah. Maka kita tetap berusaha agar kita menghibur diri kita setiap musibah yang menimpa diri kita, keluarga, dan bahkan negara yang kita cintai ini. Berharap mudah-mudahan ke depannya negara kita ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ya, jemaah semulia kan? Tentu kita berawal dari hadis Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah katakan, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan urusan kaum mukmin.
Ketika dikasih nikmat oleh Allah, dia bersyukur, fakana khairalah, maka itu kebaikan baginya. Berarti kalau dikasih nikmat oleh Allah, kemudian kita bersyukur, maka itu kebaikan, berpahala. Dan apabila musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, kemudian kita bersabar menghadapinya, maka fakana khairullah, itu juga berpahala bagi kita, kebaikan bagi kita. Makanya mengawali hadis ini Nabi mengatakan ajaban, sungguh menakjubkan urusan kaum mukmin. Nah, makanya segala musibah yang menimpa kita tidak mesti cemas, tidak mesti gelisah, tidak mesti ketakutan, tetapi hadapi dengan tenang, dengan sabar. Nah, dari situlah Allah memberikan kebaikan. Nah, jamaah semuliakan, apa kiat kita agar kita selalu tegar, selalu berada di atas keburukan? Nah, yang saya amati selama COVID ini, kasus demi kasus yang pernah saya tangani, pertama ada satu kelompok yang berlebihan dalam menanggapinya, berlebihan dalam menanggapi setiap kasus demi kasus, setiap musibah demi musibah, ketakutan. Nah, sehingga setan bermain di situ, memanfaatkan keadaan di situ. Karena tidak mesti ketakutan, Allah dikemanain, akidah yang kita pelajari dikemanain. Berarti seolah-olah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ajarkan kepada saudara kita yang lain, seolah nggak ada manfaatnya. Nah, makanya jemaah sekalian, saya bersenang hati untuk membahas bagaimana kiat kita agar tegar menghadapi ujian ini sesuai dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Nah, itu kelompok pertama, berlebihan, sehingga merasa gelisah ketika tempat kerjanya gelisah, di jalan gelisah, sedikit kena badannya udah ketakutan. Ini dialami oleh kelompok pertama. Hindari kelompok pertama ini. Kedua, ada kelompok yang hadapi dengan tenang. Apapun musibah menimpaku, aku enggak pernah takut karena semua atas takdir Allah. Nah, kelompok dua ini insya Allah kelompok yang menang, kelompok yang tegar. Kelompok yang ketiga antara percaya dan tidak, antara ketakutan, terkadang dia tegar. Nah, ini goyang dia, goyang. Nah, kira-kira kelompok yang mana kita? Nah, kita berharap kelompok yang kedua. Nah, agar mendapatkan menjadi kelompok yang kedua, gimana kiat-kiat kita agar selalu tegar kapanpun, bukan hanya corona, bukan hanya COVID-19, tapi dalam segala keadaan. Entahkah musibah menimpa istri kita, atau menimpa istri suami kita, menimpa anak dan cucu kita, menimpa keponakan kita, saudara kita, bahkan yang skupnya besar, bangsa dan negara kita. Nah, karena ini yang menyebabkan kita gelisah kalau tidak sanggup menghadapinya. Nah, apa kiat-kiatnya agar kita tegar? Yang pertama, ini perlu diingat. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimani takdir ilahi. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah takdir, ini masalah yang paling besar. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menulis buku khusus takdir, tebal sekali. Nah, dan perkara takdir ini juga banyak orang yang tersesat gara-gara masalah takdir, karena berlebihan menanggapinya. Nah, jamaah semuliakan, yang pertama yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita lakukan menghadapi ujian, yaitu iman kepada takdir. Setiap menghadapi cobaan, hendaknya seseorang tahu bahwa setiap yang Allah takdirkan atau kejadian yang terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini yang harus kita pahami. Kejadian corona ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Entahkah skenario, entahkah benaran, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi di tengah-tengah kita,
pasti telah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Perhatikan hadis sahih Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Nah, kita simak Nabi SAW mengatakan, kataballah, Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir, takdir. Berarti Allah telah menulis takdir. Takdir siapa? Al-khalaiq, para makhluknya. Berarti seluruh makhluk Allah, Allah telah menulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Berapa tahun yang lalu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Sebelum langit dan bumi ini jadi, takdir yang akan terjadi ini sudah tertulis. Bapak, ibu, jodohnya siapa? Rambut selai rambut pun itu sudah Allah takdirkan. Nah, dan siapa yang kena corona, siapa yang tidak, itu semua Allah takdirkan. Ya ngapain kita ketakutan? Ngapain kita kan? Tapi ikhtiar tetap. Mungkin ibu-ibu keluar pakai masker, cuci tangan, itu semua itu adalah dalam rangka menjemput takdir juga kan gitu. Ya. Ya, makanya setiap menghadapi ujian yang kita hadapi, jangan berlebihan menanggapinya. Nah, yang kita imani pertama adalah bahwa segala kejadian itu Allah telah menuliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini yang harus kita ketahui. Ya, jemaah muliakan, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah landasan kebaikan. Landasan kebaikan dan akan membuat seseorang itu semakin ridho, semakin ikhlas menerima segala takdir. Ya, jemaah muliakan, maka ini seringkali terjadi di hadapan kita. Ini bukan hanya corona Bu ya, mungkin masalah suami istri. Terkadang kita ingat dulu 10 tahun yang lalu, sampai rumah tangga saya 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Suami saya begitu baik, kok sekarang berubah dia? Kok sekarang berubah? Ada apa dengan suamiku? Maka jangan terlalu menyalahkan keadaan di sekitar kita. Jangan menyalahkan suami kita, jangan menyalahkan apapun. Boleh jadi Allah mentakdirkan seseorang itu ya sekian tahun dia bahagia, sekian tahun dia susah. Makanya kita sikapi dengan tenang. Ya, jemaah muliakan, itu diantaranya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah kehendaki sesuatu akan terjadi, pasti akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan kalau Allah tidak kehendaki pada suatu kejadian dan tidak akan terjadi. Ini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim yang harus kita pahami. Bahwa sekali lagi beliau katakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan setiap tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Bahwa kalau Allah sudah kehendaki sesuatu pasti terjadi. Sekalipun kita sudah memprotek ini dan itu. Buktinya ada ibu-ibu yang tidak pernah keluar rumah, hanya di rumah saja. Qadarullah kena corona. Kena dia. Dan orang yang keluyuran kemana-mana, tukang ojek, Grab, macam-macam itu, alhamdulillah nggak kena kan gitu. Memang Allah sudah tetapkan. Ya, padahal dia sudah protek, udah apa macam-macam, masya Allah, dengan berbagai cara untuk memprotek diri. Tapi kata Allah kena. Nah, makanya jemaah sekalian muliakan, itu keyakinan kita bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu
pasti akan terjadi. Dan kalau Allah tidak menghendaki sesuatu, tidak akan terjadi. Ini keyakinan kita agar kita lebih ridho, lebih tenang menghadapi sesuatu. Yang kedua, sikap kita, kiat-kiat kita agar kita lebih tenang, lebih bahagia menghadapi ujian ini. Yakinlah, pasti ada hikmah di balik ujian. Ya, yakinlah, setiap ujian pasti ada hikmah. Ini kiat yang kedua, Bu. Yakinlah bahwa setiap ada kejadian, ujian, pasti ada hikmah. Kemarin saya mendatangi rumah salah satu kementerian. Ustadz, ada hikmahnya ada corona ini. Dia bilang. Sehingga saya selalu di rumah, kerja saya di rumah. Dia bilang ke saya, baru saya tahu bahwa perempuan itu begitu berat kerjanya di rumah. Seolah-olah nggak kerja, tapi hakikatnya dia justru yang lebih bebannya berat dibandingkan saya di kantor. Saya di kantor kerja ini dan itu, tanda tangan sebagai direktur kan tanda tangan salah satu kementerian. Nah, enak. Kalau nggak enak tinggal rileks sebentar selesai. Setelah saya di rumah saksikan istri saya ngurus anak, ini belum selesai, ini lagi, ini terus nyambung. Ternyata berat ya di rumah, Masya Allah. Ternyata berat. Subhanallah, dengan corona ini hikmahnya begitu besar. Saya bisa lebih mencintai istri saya, bahwa kenal bahwa ternyata istri itu berat di rumah. Nah, bagi perempuan mungkin udah biasa kan. Tapi setelah dia tahu, ini menyadari, kan banyak laki-laki yang nggak menyadari. Justru banyak laki-laki yang cuek dengan keadaan di rumah. Karena merasa dia keluar rumah cari rezeki, saya capek keluar rezeki, udah, akhirnya kasih uang saja. Sekedar kasih uang. Nah, sampai kemarin salah seorang istri dokter stres berat. Dia bilang, ini beliau dokter spesialis. Dia bilang, Ustadz, dunia saya tidak ada kekurangan Ustadz. Makanya saya kesepian. Suami saya sibuk dengan pasiennya, sibuk dengan kliniknya. Sehingga saya merana, kesepian, tidak merasakan sentuhan. Akhirnya saya sibuk dengan kesendirian saya. Nah, ibu ini ngebatin, Masya Allah. Yang selama ini rumah memang dibikin mewah, Bu ya. Hotel bintang 5 kalah saya lihat, oh ya. Mobil mewah, apapun difasilitasi. Selama ini dikasih duit yang banyak. Apakah duit itu bisa berkebahagiaan? Saya tuh pingin kamu, dia bilang nunjuk istrinya. Saya tuh pingin bahagia sama kamu. Ingin rasanya quality time itu bersama suamiku. Bukan duit, dikit duit, muak dengan duit, kata perempuan ini. Nah, dengan adanya corona ini, berhenti sejenak, istirahat, oh iya, baru menyadari bahwa istri selama ini merana, kesepian. Dengan ada kesepian apa? Dihampiri oleh jin. Saya tanya, jin ngapain kesini? Saya datang lagi lewat, hanya ibu lagi termenung, lagi kesepian, akhirnya saya masuk. Gitu. Makanya ibu sekalian, jangan sekali-kali ketika menghadapi masalah itu terlalu berlebihan memikirkan. Makanya jangan pernah menganggap bahwa satu-satunya bahwa ada pada diri suamiku, aku bisa bahagia. Makanya jangan pernah menggantung kebahagiaan itu pada seseorang. Gantunglah kebahagiaan itu bersama Allah, tidak akan kecewa. Ketika kita berharap bahwa kebahagiaan itu ada pada diri seseorang, satu pasti kecewa. Nah, ada seseorang, andaikan aku menikah dengan dia, mungkin aku bahagia. Andaikan aku menikah dengan seorang ustadz, mungkin bahagia. Belum tentu. Justru istri para ustadz kebanyakan merana. Makanya seringkali
ketika pengajian seperti ini ada yang merasa ternyuh hatinya, merasa hatinya ketika ada masalah, ketika dicerahkan, merasa subhanallah Ustadz ini baik, berikan solusi ini dan itu. Mungkin andaikan istrinya kok aku bahagia. Belum tentu. Justru ketika menikah dengan Ustadz, justru apa? Lebih sengsara ketimbang orang yang biasa. Tanda omongan saya. Ibu-ibu tidak mengerti, saya yang mengerti. Karena saya menterapi ya para istri-istri ustadz masalahnya. Menterapi para ustadzah, para ikhwan-ikhwan kan gitu. Nah, ikhwati fillah a'azanallahu yakum. Makanya apapun yang terjadi sekarang, maka harus kita nikmatin, kita syukuri. Itulah kebahagiaan. Andaikan ibu-ibu masih sendiri, bersyukurlah kesendirian, nikmati hidup dengan kesendirian. Andaikan Allah takdirkan jodoh, ya udah menikah. Jangan terlalu ngoyo untuk dengan berbagai cara aku harus menikah. Terus, nah nggak mesti dikejar. Mengejar lelah, menunggu juga lelah. Karena seringkali kenapa saya ngomong begini? Karena banyak rombongan para single parent. Kalau bahasa kerennya apa? Single parent. Para janda pingin ngebu-ngebu ingin menikah. Ustadz, saya pengen nikah. Saya pingin bahagia sama suami saya. Memang ibu yakin bahagia kalau udah menikah? Gitu. Apa justru sengsara nanti setelah menikah? Gitu. Makanya jangan terlalu ngejar, Bu. Ini kata-kata saya, Bu ya. Jangan mengejar. Dan juga jangan menunggu. Apalagi menunggu seseorang yang nggak jelas. Makanya bagi para bapak-bapak, jangan pernah menggantung seseorang. Karena seringkali laki-laki sekarang pura-pura memperhatikan seseorang. Nah, perempuan biasa menanggapinya seolah-olah ini laki-laki ini suka saya, padahal perempuan enggak. Hanya dia menunggu. Nah, seolah di PHP-in. Makanya laki-laki jangan pernah sok baik dengan seseorang perempuan, karena perempuan penuh dengan perasa. Ketika nasihat saja dikiranya perhatian, dikiranya suka dia, padahal enggak, kan gitu. Nah itu makanya jangan pernah ibu-ibu menanggapi laki-laki ketika nasihat laki-laki, jangan seolah-olah wah dia suka saya, jangan. Nanti hati kita berbahaya, setan bermain di situ. Nah, ini bahasa saya ini bahasa lapangan. Bahasa yang saya hadapi setiap hari, bahwa betapa banyak seseorang itu menggantungkan hatinya karena ingin bahagia sama seseorang. Jangan pernah. Bahwa keadaan yang kita hadapi sekarang, andaikan aku sendirian, bahagialah dengan sendirian, bahagia bersama Allah. Andaikan Allah takdirkan jodoh, insya Allah bahagia bersama jodoh. Andaikan ada yang sudah menikah, udah nikmati abadahnya. Karena seringkali ibu-ibu yang sudah ngaji sunnah, ini nasihat saya buat para ummahat yang sudah ngaji. Setelah ngaji, dia merasakan kebahagiaan bersama sunnah. Aku bahagia bersama sunnah. Ustadz menyampaikan bahwa suami yang soleh itu begini-begini. Loh, kok tidak ada pada suami saya ya? Kok tidak ada pada suami saya? Kok hanya sedikit? Kayaknya harus ganti deh. Nah, cari alasan gimana cara cerai. Nah, ini nggak bener kayak gini ini. Belum tentu suami yang kedua lebih baik daripada suami pertama. Tanda omongan saya. Justru nanti sengsara. Apa sengsaranya? Ingat kebaikan-kebaikan yang pertama. Karena belum mendapatkan yang kedua, atau apalagi yang ketiga, keempat, seterusnya. Karena tidak akan pernah puas. Dan tidak ada laki-laki yang sempurna. Dan sebaliknya, tidak ada perempuan yang sempurna. Kebanyakan orang ingin menikah itu, ingin menyempurnakan. Kok istri punya kekurangan, ingin menikah lagi. Mungkin ingin menutupi, ternyata lebih kurang lagi. Terus menerus. Makanya kebahagiaan itu ketika mensyukuri apa yang ada. Itu kuncinya. Coba bersyukur apa yang ada, insya Allah itu kebahagiaan. Maka ibu-ibu sekalian Allah muliakan, apa yang ada sekarang, andaikan suami kurang, berbahagialah dengan kekurangan tadi. Perlu pengertian dan mau saling memahami. Andaikan anaknya kurang, udahlah dengan bahagia bersama kekurangan anak tadi. Insya Allah dengan kesyukuran yang kita lakukan, insya Allah disitulah kebahagiaan hadir. Ikhwati fillah, azanallahu yakum.
Itu diantaranya yang perlu kita yakini bahwa di balik ujian itu pasti ada hikmah yang indah. Pasti ada hikmah yang indah. Ya, ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Kita lihat disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-115 sampai ke 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malik al-haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Perhatikan kalimatnya. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Ya. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, maka Allah yang Maha Tinggi, Raja yang sebenarnya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Jemaah semulia kan? Perhatikan kalimat tadi juga dalam surat Ad-Dukhan sama-sama, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Bahwa ciptaan langit, ciptakan bumi, dan kejadian demi kejadian, musibah demi musibah, itu tidak main-main. Itu semua pasti ada hikmahnya. Apapun yang Allah ciptakan, baik yang buruk maupun yang baik, sama-sama pasti ada kebaikannya. Makanya jemaah sekalian muliakan, corona ini berbeda dengan yang lain. Corona ini ada yang tadi menyikapi berlebihan. Makanya ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Dan tadi, makanya bapak-bapak yang tidak pernah mengetahui kerjanya perempuan, ternyata baru tahu. Masya Allah. Baru tahu bahwa kerjanya perempuan itu justru lebih berat ketimbang laki-laki. Ya kita bayangkan, apalagi yang baru anak 1, 2. Masya Allah, itu berat sekali ujiannya. Ya, kalau laki-laki kan bisa istirahat di luar. Kalau saya pun ngantuk, naik motor, tidur di motor, selesai. Tapi di rumah, pingin istirahat sejenak, diganggu sama anak, kan gitu. Masya Allah. Ya, jangan semuliakan, makanya jangan berlebihan tadi menyikapi sesuatu. Ya, sikapilah bahwa terimalah musibah itu, ujian itu dengan tenang, hadapi dengan sabar, sehingga kita yakini pasti ada hikmah yang indah, pasti ada hikmah yang baik. Apapun kejadiannya. Kemudian yang ketiga, kiat agar kita tegar menghadapi ujian, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Bu, ingatlah bahwa musibah yang menimpa kita tidak seberapa dibandingkan dengan para nabi dan para rasul, dan nikmat yang Allah berikan juga. Para nabi dan rasul dulu, Masya Allah, justru ujiannya lebih berat dibandingkan kita. Masya Allah. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW sering mendapatkan cobaan yang begitu berat. Beliau dicaci maki. Ibu pernah nggak dicaci maki yang kesana sini? Belum. Dicemooh, sama. Disiksa, bayangkan para nabi itu disiksa, Masya Allah, luar biasa. Nah, disiksa oleh kaum musyrikin dengan berbagai cara. Nah, jemaah semuliakan, kalau kita mengingat musibah yang menimpa beliau, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri, karena musibah yang kita rasakan tuh tidak seberapa dibandingkan musibah yang Nabi Muhammad SAW merasakan. Karena semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian tersebut. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat juga ujiannya. Makanya Nabi SAW mengatakan begini, Bu.
dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, liya'zil muslimin fi musibaibihim fi masaibihim al-musibah. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Subhanallah. Bu, Nabi SAW mengatakan, liya'zil muslimin fi musibah fi masaibihim. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur seluruh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW diberikan musibah itu luar biasa dengan berbagai ujian. Sakitnya Nabi SAW melebihi daripada kita. Kalau kita panasnya berapa derajat, Bu? 40 derajat. Nabi 2 kali lipat. Jadi berapa? Berlipat. Satu kelipatan berapa, Bu? Kemungkinan bisa 80. Kalau kita kan udah panasnya kayak apa, udah kejang kan. Tapi itulah Nabi SAW lebih besar. Makanya sengaja dikabarkan lewat riwayat bahwa ujian para Nabi itu justru jauh lebih besar ketimbang umatnya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, musibah yang menimpaku ini sebagai penghibur kaum muslimin yang lain. Nah, untuk apa? Untuk mengambil ibrah kejadian-kejadian masa lalu. Makanya perlu kita belajar sirah agar kita mengetahui bagaimana perjuangan para nabi dulu. Bagaimana perjuangan para sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Ujian mereka lebih berat. Masya Allah. Ya, dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawun alaihi musibatuh. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, mungkin dia berat menghadapi ujian yang dihadapi, Bu, maka ingatlah musibah yang menimpaku dulu. Nah, perhatikan, Nabi SAW menyampaikan, kalau Anda menghadapi musibah, maka ingat musibahku yang menimpa dulu. Nah, ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Kalau kita ingat musibah yang menimpa para nabi dulu, pasti kita akan merasa ringan musibah yang menimpa kita. Kalau virus sekarang nggak seberapa, Bu, ya. Yang lain-lain nggak seberapa dibandingkan masa lalu dulu. Makanya tepat Islam turun pada saat itu, Nabi SAW diutus di saat memang tempat yang memang seperti itu, kan di tanah Arab kan tandus, Bu. Masya Allah. Maka Allah uji lebih dibandingkan dengan kita. Kita enak. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya kita heran. Seseorang yang tinggal di tempat yang hijau seperti ini takut dengan kelaparan. Perhatikan di tanah Arab dulu, siapa yang mencari air dulu ketika anaknya lapar, Bu, haus? Siapa, Bu? Siti Hajar, Bu, ya. Perhatikan, Masya Allah, Siti Hajar ketika anaknya menangis, air susunya habis, air pun nggak ada yang diminum, makanan nggak ada sama sekali. Apa yang dilakukan oleh beliau? Padahal kan di tempat yang tandus, nggak ada pohon, nggak ada rumput, nggak ada pisang kan gitu. Nah, beliau tetap berusaha, putar. Berapa kali putaran, Bu? 7 kali. Padahal udah tahu di situ nggak ada, muter lagi. Padahal nggak ada, muter lagi. Sampai berapa kali? 7 kali. Nah, setelah ada usaha, baru Allah kasih. Nah, berarti asbabnya rizki itu kalau ada usaha. Seolah-olah nggak mungkin terjadi. Seolah nggak mungkin, tapi Allah mungkinkan. Ini pelajaran buat saya. Ini saya ingat-ingat ada seorang ustadz dulu menyampaikan sirah seperti ini. Saya nggak pernah lepas dari pikiran saya. Bahwa dia mengkisahkan kisah Siti Hajar ketika mencari nafkah, mencari air, mencari makanan, muter. Sudah tahu nggak? Kalau kita kira-kira kalau sudah 4 kali muter, masih muter nggak, Bu? Enggak kan? Udah sampai 7 kali baru Allah ngasih. Berarti untuk mendapatkan rezeki itu harus ada sebab. Nggak mungkin doa, duduk di rumah langsung datang, nggak mungkin. Berarti harus ada sebab. Mau jadi apa saja, mau tukang ojek kah, mau jual apakah. Nah, Allah ngasih
sesuai dengan usaha kita kan gitu. Nah, Siti Hajar saja begitu yakinnya kepada Allah, begitu kuat iman kepada Allah, pasti akan dikasih nanti. Nah, setelah usaha dikasih oleh Allah rizki apa? Air tadi kan, air Zam-Zam. Nah, sekarang dibandingkan di kita sekarang, Bu, kita lihat sekarang, andai kan kita lapar, benar lapar, masih ada rumput, masih ada yang hijau. Dulu mau makan apa? Pasti nggak mungkin. Kalau ada pisang mungkin masih bisa, kalau pak pisang masih bisa, kan gitu. Andai kan dibandingkan di kita sekarang, justru di sekitar kita, masya Allah jauh lebih subur, bahwa Indonesia ini termasuk surga dunia. Indonesia termasuk surga dunia, indah, pepohonan masya Allah luar biasa. Andaikan terpaksa mungkin bisa makan hijau-hijauan kan gitu. Kalau dulu masya Allah luar biasa. Berarti begitu kuatnya iman seseorang dulu. Makanya pantas Islam itu turun pada saat itu benar-benar bisa sebagai ujian buat mereka dan sebagai pelajaran buat kita sekarang. Berarti tidak ada lagi orang yang ketakutan lapar. Nah, tidak ada lagi orang yang ketakutan karena nggak makan. Kalau ada seperti itu berarti dia nggak melihat sirah seperti ini. Ya, cuma sekali muliakan. Nah, kemudian selanjutnya keempat, kiat-kiat kita agar tegar menghadapi ujian dan cobaan. Ketahuilah bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Ini salah satu ungkapan dikatakan oleh para ulama, bahwa semakin kuat iman seseorang itu, maka akan semakin besar pula ujiannya. Kita lihat dari Mus'ab bin Sa'id, salah seorang tabi'in, dari ayah dia mengatakan, ya Rasulullah, ayun nas asyaddul bala. Ya Rasulullah, ayuhan nas asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi sallam begini, Bu, al-anbiya thummal amthal fal amthalu fayubtalal rajul ala hasabin dinihi fa in kana dinuhu solban ashad istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah. Perhatikan, Nabi sallallahu mengatakan, al-anbiya'u, di antara orang yang paling besar ujiannya, yang paling besar mendapatkan bala, bencana, ujian, itu adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal, kemudian yang semisalnya. Berarti semisal nabi siapa? Siapa, Pak? Pertama para nabi, berarti yang mengikuti nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, kita sebagai Nabi Muhammad, pertama Nabi Muhammad yang paling berat. Orang yang paling besar ujiannya yang selevel dengan Nabi, masuk imannya siapa? Para sahabat. Selevel sahabat siapa? Tabi'in, seterusnya. Nah, dan juga orang yang besar ujiannya adalah orang yang mengikuti jejak Nabi, kan gitu. Orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti diuji oleh Allah SWT. Maka kalau ada yang merasa diri punya iman, kalau enggak diuji berarti perlu dipertanyakan. Kalau ada orang yang mengerti sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam bersyariat, kalau enggak diuji berarti perlu dipertanyakan orang ini. Karena setiap orang itu pasti diuji oleh Allah SWT. Makanya jangan merasa iman yang kita lakukan sekarang, amalan yang kita lakukan sekarang seolah-olah udah sempurna Islam kita sebelum kita diuji oleh Allah SWT. Karena banyak orang yang
yang sudah mengenal sunnah, sudah mengenal Islam, tapi terkadang banyak yang murtad. Ada yang tadi, ini kisah nyata yang terjadi, ada seseorang ibu-ibu yang pakai cadar, suaminya Masya Allah ikuti sunnah, sama-sama. Nah, sama-sama menjalankan syariat, merasakan keindahan dalam rumah tangga itu. Tapi berjalan waktu diuji oleh Allah ekonomi. Akhirnya suaminya kerja di tempat bis itu mana? Stasiun, bukan stasiun ya, terminal. Ya. Ibu tahu kan kehidupan terminal seperti apa? Masya Allah, hiruk pikuknya luar biasa. Nah, suami ini alhamdulillah tadi sholat berjamaah. Karena pergaulannya banyak, tadi kan faktor ekonomi kan, diuji oleh Allah ekonomi. Terus setelah diuji ekonomi apa Bu? Nah, sudah mulai transaksinya sudah mulai banyak, akhirnya sudah mulai meninggalkan berjamaah. Setelah meninggalkan berjamaah, akhirnya sholatnya sendiri. Akhirnya sholat sendiri, lama-kelamaan sudah mulai sekali-sekali meninggalkan sholat. Pulang ke rumah, tadinya istrinya cadar. Ngapain pakai cadar? Padahal dia menyuruh dulu. Udah dibuka. Setelah buka pakai jilbab yang agak lebar, ngapain pakai jilbab lebar, tinggi lagi. Nah setelah tinggi, ngapain pakai jilbab, ribet, udah nggak pakai jilbab. Ini sekarang istrinya pakai you can see. Yang tadi, jadi sekarang jadi bupati dia. Bupati sama Sekwilda. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi maksudnya. Sekwilda, sekitar bidaya. Kelihatan tadi, Masya Allah. Tadinya pakai cadar. Jadi uji oleh Allah. Nah, jemaah memuliakan, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujian dari Allah SWT. Ini keyakinan kita berdasarkan dalilnya. Nah, ini jemaah memuliakan, agar kita terhibur ketika saya imannya kuat, nah ini siap-siap akan diuji. Nah makanya jangan sampai kalau saya mengikuti sunnah, sholat berarti bahagia selalu. Iya memang bahagia, ikuti sunnah pasti bahagia. Cuma suatu waktu akan diuji oleh Allah. Benar enggak kita mengikuti sunnah yang benar? Kan gitu. Pasti nanti ibu dicemooh oleh tetangga. Pasti nanti pertama kali yang ngata-ngatain kita keluarga sendiri. Coba aja Bu. Pasti nanti dikata-katain. Nah makanya ibu jangan pernah luntur dengan akidah yang kita pahami, manhaj yang kita pahami, jangan pernah mundur. Sekalipun maut yang menjemput kita, kita tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal amsal. Dan semisal lagi ya siapapun yang beriman tadi. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu keluar dari Gua Hira. Dulu saya ngajar sirah dulu ya, saya masih ingat sirah itu 10 tahun yang lalu gitu. Beliau keluar dari Gua Hira melihat ada sosok makhluk yang duduk antara langit dan bumi. Beliau ketakutan. Beliau ketakutan Nabi SAW. Pulang ke rumah. Kata Allah ini Jibril. Pulang ke rumah, ketakutan menggigil. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, pada saat itu istri pertama beliau, Khadijah radhiyallahu anha, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Setelah diselimuti, akhirnya lihat sikap istri yang soleha Bu. Nah ini perlu kita tiru. Setelah Nabi SAW ketakutan, menggigil, apa kata Nabi? Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa sikap Khadijah? Bukan bertanya, kamu dari mana? Kenapa? Ada apa? Enggak. Langsung ngambil tindakan. Apa tindakan beliau? Langsung ngambil selimut. Beliau tidak menanya, ada apa denganmu? Enggak. Langsung ngambil action. Itu pertama. Kedua, sikap Khadijah. Beliau langsung menghibur. Wahai Rasulullah, Anda adalah seorang pemuda yang gagah, yang dikatakan al-amin, dipercaya. Anda suka silaturahim, Anda laki-laki yang paling baik. Dihibur dengan kebaikan-kebaikannya.
Tidak menanyakan ada apa kamu, jangan-jangan menggigil, jangan ada wanita lain, enggak gitu dia. Sering tidak dipojokkan dengan keadaan seperti itu. Tetap menghibur dengan kata-kata yang baik, kata yang indah. Akhirnya apa? Khadijah, ayo kita datang ke salah satu pamannya, tak apalah gitu. Namanya Waraqah. Naufal, Waraqah bin Naufal ya. Seorang rahib yang paling paham tentang kitab sebelumnya. Nah, setelah ketemu dengan rahib ini, diceritakan kejadian tadi, akhirnya rahib mengatakan, Masya Allah, itu adalah Jibril yang memberikan wahyu. Nah, andaikan aku masih hidup, aku yang pertama kali untuk membela kamu, bahwa engkau adalah seorang nabi. Masya Allah, seorang nabi. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali akan diuji oleh Allah. Benar. Kemudian setelahnya siapa beriman akan diuji terus. Tetap benar. Masya Allah. Makanya laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang ini. Pamannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya? Iya, langsung muslim. Andaikan aku masih hidup, akan aku membela kamu. Dia mengatakan, dia mengerti kitab. Ternyata ini dikatakan kitab itu. Masya Allah orang ini. Masya Allah. Nah, kebanyakan di sirah, saya perhatikan di buku-buku anak-anak itu, orang yang pertama kali dikatakan Nabi Muhammad Abu Bakar, Imam Abu Bakar. Yang benar satu riwayat. Tapi yang pertama ini sebenarnya. Siapa? Waraqah bin Naufal ya. Masya Allah. Ini yang orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab sirah, fikih sirah, Profesor Zaid. Ya? Iya, baru Khadijah. Jamaah semulia kan? Waraqah bin Naufal ini Masya Allah orang yang paham tentang kitab sebelumnya. Makanya ketika dia paham kitab, kejadian-kejadian itu dia tahu, oh ini yang dikatakan oleh Allah itu. Ini seorang nabi. Nah, apa digambarkan itu sudah ada di kitab sebelumnya. Nah, makanya dia bersumpah, andaikan aku masih hidup, pasti akan membela kamu. Dan tidaklah orang yang mengangkat jadi nabi pasti akan diuji. Siapa yang membela akan diuji terus menerus. Dan orang yang mengikuti jejak Nabi pasti akan diuji. Pasti akan ditimpa musibah dan ujian. Masya Allah. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian muliakan, jangan pernah kita mengatakan sempurna iman sebelum kita diuji oleh Allah SWT dengan berbagai ujian. Perhatikan Bu, saya amati ada orang yang punya anak. Diuji oleh Allah nanti suami yang bermasalah. Ketika orang punya suami istri tadi, anaknya soleh, istrinya yang bermasalah. Ketika ada orang yang nggak punya, dua-duanya soleh, tapi nggak punya anak, terkadang dia sedih kadang-kadang punya anak. Ada yang sudah punya anak, terkadang hartanya nggak punya. Ada yang hartanya banyak, tapi nggak punya anak. Ada yang banyak anak, tapi miskin. Ada saja ujian dari Allah, Masya Allah. Setelah itu belum lagi ujian yang lain, Masya Allah. Nah, perhatikan Bu, ketika ibu ngaji seperti ini, pasti nanti berhadapan dengan entahkah suami pertama kalinya, entahkah istri, macam-macam. Sampai ada seseorang ibu-ibu tuh, Masya Allah, ketika mengenal sunnah ngaji seperti ini Bu. Ibu ini tinggal di Jawa Tengah. Beliau ikut ngaji. Suaminya hanya tukang minum. Sehari-harinya tukang minum. Dia tidak pernah cari nafkah. Dan ibu ini buka ketering. Sampai bikin rumah mewah, mobil mewah, macam-macam lah. Masya Allah hartanya banyak. Setiap istrinya pulang, ditarik jilbabnya, mana uang? Kata Allah nggak bawa uang, langsung dibenturkan di pintu. Apakah ibu minta cerai? Enggak. Itu karakter, salah satu karakter ibu-ibu yang teguh itu gitu. Hanya bisa mengetuk pintu langit dengan air mata doa. Dia sujud kepada, ya Allah beri hidayah kepada suamiku. Setiap dia sujud minta hidayah, menangis. Dia berangkat kerja lagi besok, terus datang. Sampai sekian tahun dia berdoa, selalu mengetuk air pintu langit. Dia tidak marahin suaminya, terserah urusan dengan Allah. Karena gara ilmu yang didapatkan di pengajian, dia mempraktekannya. Masya Allah, dia selalu mengetuk pintu langit dengan mata doa. Maka ibu-ibu kalau ada masalah dengan suami, istri apapun, ketuklah pintu langit dengan air mata doa. Itu jauh lebih elegan ketimbang kita menyalahkan ini dan itu, justru jauh lebih nyesek dada. Nah, dengan
untain air mata beliau dengan doa beliau, selalu sujud, qiyamul lailnya, duhanya, Masya Allah. Akhirnya apa? Hidayah pun menyapa suaminya. Akhirnya suami ini, kan suaminya kepala preman di sekitar Boyolali itu. Di Boyolali. Akhirnya apa, Bu? Para preman di situ ngaji, tempat sekarang rumah yang dibikin oleh istri itu menjadi markas pengajian para preman. Masya Allah. Dengan apa, Bu? Dengan asbab keteguhan seorang perempuan yang mengetuk pintu langit dengan air mata doa. Andaikan ada masalah yang suami, menangislah kepada Allah, minta kepada Allah. Andaikan ada masalah yang anak, keponakan, tetangga ini dan itu, menangislah kepada Allah, jangan menyalahkan mereka. Boleh jadi mereka diuji oleh Allah dan kita juga orang sekitarnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu, ya? Karena kita tahu bahwa kejadian ini kan semua sudah tertulis mahfuz berapa tahun yang lalu, Bu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ikhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Biar lebih sempurna, Bu, ya. Yang kelima, apakah perlu lanjut atau selesaikan dulu ini? Ya, sekilas kita sampaikan. Yang kelima, yakinlah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ini rumus, Bu, ya. Mohon ditulis rumus-rumus tadi. Biar setelah pulang kita renungkan, kita kaji, kemudian sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kapasitas kita, Bu, ya. Yakinlah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam surat Al-Nasrah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak akan selalu diuji terus, pasti nanti ada akan berakhir ujian itu. Ya. Makanya ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya, "Ustadz, sampai kapan berakhir sihir yang menimpa saya? Setiap hari saya merasakan kegoncangan, kesakitan, kecapean luar biasa." Setiap hari beliau WA, "Ya, mohon Ustadz tidak tidak kecil hati ketika saya WA, karena ada kebahagiaan sendiri ketika saya mengeluarkan unek-unek tadi," katanya. Nah, beliau ini memang kena santet, Masya Allah. Sebenarnya, ibu-ibu sekalian, santet dan sihir itu tidak selalu dikirim. Cuman sikap kitanya itu yang berlebihan. Ketika kita tahu bahwa orang santet ini, nah, jadi ketakutan, kepikiran kita, pas dia jalan, jangan-jangan nyantet. Nah, itu yang membuat kita sengsara diri kita sendiri. Mindset kita yang membuat kita bikin sengsara. Dan juga belum tentu orang itu kan gitu. Setan bermain di situ. Ya, jemaah semuliakan, ketika kena musibah, santet dan sihir atau penyakit apa saja, kalaupun ada indikasinya, udahlah. Yang penting bagaimana caranya, sekarang kita sembuh. Nah, yakin kepada Allah, Allah memberikan kesembuhan dan ikhtiar berobat. Setelah berobat, udah, jangan sampai mikirin orang di sekitar kita. Nah, yang bikin susah sembuh itu karena merasa bahwa orang itu menyihir, setiap ketemu jadi terus. Nah, ini berbahaya. Justru itu mendatangkan penyakit baru. Iya. Nah, jemaah semuliakan, insya Allah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga Allah ungkapkan dalam surat Al-Nasr juga ayat ke-6, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau bahasa orang umum, akan indah pada waktunya. Walaupun kalimat ini disanggah oleh sebagian ustadz, ini kalimat disampaikan oleh non-muslim katanya. Kalau sekiranya terjadi seperti itu, memang kalau tidak melanggar syariat, kenapa tidak kan gitu? Hanya kata-kata itu. Hanya menghibur hati. Insya Allah nanti akan bahagia. Kalau Allah sudah nunggu kebahagiaan, akan bahagia. Kalau ketika
sekarang diuji oleh Allah penyakit, insya Allah nanti akan dikasih kesembuhan oleh Allah. Makanya ibu sekalian, musibah yang menimpa kita tidak akan selalu, itu pasti nanti akan berakhir, ya Bu ya. Kecuali kita mensugeskan diri, saya akan selalu sakit, lain lagi. Nah, coba perhatikan aja orang yang sakit berkepanjangan, kebanyakan sugestinya, kebanyakan mindsetnya yang salah. Bayangkan, ada beberapa bulan yang lalu ada ibu-ibu yang datang ke saya, kakinya lumpuh, nggak bisa jalan. Nah, gara-gara suami kami lagi, jadi kepikiran. Nah, kata-kata yang disampaikan ke saya, Ustadz, sekian tahun aku menjaga rasa cinta dan kasih sayang terhadap suamiku. Aku percaya beliau. Kenapa dia mengkhianati cintaku? Nah, kata-kata itu yang terus terngiang-ngiang. Kenapa? Nah, itu yang bikin lumpuh, Bu. Lumpuh hati, lumpuh pikiran, lumpuh perasaan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah seperti itu, Bu, asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, dadanya pasti nyesek. Perhatikan. Kalau udah nyesek, punggung sini pasti kebas. Dan lehernya tegang, kepalanya pening, pusing. Itu tanda-tanda orang depresi. Kalau sudah seperti itu, tegang di sini, jadi kakinya gak nyaman. Jadi kurung ring di rumah. Kalau sudah kurung diri di rumah, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak berdaya, seolah-olah langit itu runtuh bagi saya. Nah, jemaah semuliakan, jangan pernah kita larut dengan masalah. Jangan pernah kita hancur gara-gara seseorang. Rumah tangga bukan berarti segalanya. Ya Bu ya. Rumah tangga itu adalah bagian untuk amal kebaikan. Bukan berarti orang yang sendiri tidak bisa bahagia. Buktinya orang sendiri bisa bahagia. Begitu ya. Nah, orang yang itu sendiri bisa bahagia. Kan gitu, bisa bahagia. Masya Allah. Bahkan ada orang yang sengsara gara-gara rumah tangga. Kan kasusnya banyak sekali kita tangani. Ustadz, tolong saya diruqyah. Pertama kali datang ke saya, ingin cari jodoh. Ruqyah terus jodoh. Saya pingin jodoh, Oh, ya udah ruqyah. Kebetulan dapat jodoh. Baru sebulan jodoh, pingin cerai Ustadz, pingin cerai. Kenapa Bu? Pusing katanya. Ternyata aku dambakan seorang laki-laki yang soleh. Nah, kalau pingin dapat laki yang soleh, solehkan diri dulu, kan gitu. Nah, setelah cerai udah tenang dia, Lama-kelamaan kesepian, Ustadz, saya ruqyah lagi biar ingin dapat jodoh. Nah, karena tadi mindset pertama kurang ilmu dalam menghadapi masalahnya. Kedua, tidak mendapatkan teman yang baik, karena dia hanya kesendirian. Nah, jemaah semuliakan, kalau saya pribadi, justru kalau sepi itu justru saya lebih bahagia. Kalau rame saya nggak begitu suka gitu. Karena kalau ibadah lebih khusyuk, kemudian baca Quran lebih banyak, dzikirnya lebih enak. Ketimbang ngobrol panjang justru malah pusing gitu. Nah, tapi ada seseorang kalau sepi malah dia guncang dia. Nah, ini bermasalah. Maka para ulama, hamba Allah yang sukses itu adalah ketika dia sendiri bahagia, rame juga bahagia, dimanapun dia berada selalu bahagia. Bahagia sama Allah, sendirian sama Allah, rame pun sama Allah. Masya Allah. Bisa Bu, kayak gitu ya? Iya, nikmat bersama Allah. Kan gitu. Makanya jangan sampai tadi, saya ulang-ulang sampai kata-kata saya, jangan menggantungkan kebahagiaan ke orang lain, hatta ke suami. Jangan meyakini bahwa aku bahagia sama suami. Belum tentu. Kalau ada bahagia, alhamdulillah. Kalau enggak, ya bersyukur. Ya sabar menghadapinya. Kan gitu Bu. Ya Bu ya. Kan enak kan gitu. Masya Allah. Nah ini jemaah semuliakan, itu kiat yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, biar sempurna Bu ya, biar tidak lanjut.
hadapi yang keenam Bu ya. Yang keenam, hadapi cobaan dengan bersabar. Ini yang keenam, kiat-kiat kita adalah hadapi ujian dengan sabar. Ini sabar ini kuncinya Bu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal iman. Kesabaran itu dari iman. Sabar itu adalah bagian pada iman Bu. Bimanzilatir ra'si minal jasad wala iman liman la sabaralah. Perhatikan, sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad. Oleh karenanya tidak beriman seseorang, maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna, maksudnya jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Bahwa tidak sempurna iman seseorang kalau enggak sabar. Bu, sabar itu bagian pada keimanan. Kalau tidak sabar berarti berkurang imannya. Itu maksud perkataan para ulama. Ya. Ya, yang dimaksud dengan kesabaran di sini adalah menahan hati dan lisannya dari keluh kesah. Nah, kalau ada masalah Bu, menahan diri dari keluh kesah. Kalau ada masalah, kalau ada ujian tersebut, keluh kesah, serta menahan anggota badan kita tidak berperilaku emosional, tidak marah, seperti menampar pipi, merobek baju, atau membanting barang, atau memukul seseorang dengan kemarahan itu. Nah, sabar itu menahan diri dari semua itu. Lisannya tidak mencaci maki, karena seringkali kan orang itu keluar kata-kata fisik jalan, banting ini dan itu. Nah, sabar itu adalah tahan dia. Nah, dia tahan karena iman tadi. Dia tahan bahwa saya tahan ini karena iman. Nah, disitulah Allah turunkan rahmatnya. Disitulah Allah turunkan kebaikan Bu. Ya. Nah, selanjutnya adalah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon Bu, setiap musibah yang menimpa kita, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berhenti di situ, masih ada lagi sambungannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Dari Ummu Salamah, zaujan Nabi sallam. Ummu Salamah ini sebenarnya seorang janda. Sebelumnya pada menikah dengan suaminya, qadarullah ditinggal oleh suaminya. Gitu. Nah, akhirnya Nabi menghibur. Coba ikutin doa ini. Ucapkanlah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu baru Nabi mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala musibah yang menimpaku, wa khlif li khairan minha, dan gantikan dengan lebih baik. Subhanallah, setelah suami meninggal, sudah masa idah, baru Nabi SAW yang melamar beliau. Berarti suami tadi Nabi lebih baik daripada suaminya tadi. Gitu Bu ya, berarti cerai itu bagian daripada apa? Musibah juga. Ya, karena ada anak, ada macam-macam kan gitu. Ya, tapi bukan berarti ya hilang segalanya kan itu. Kan ada seseorang yang ketika cerai seolah aib besar, enggak. Cerai itu bukan aib, ya, bagian daripada syariat kan gitu. Kan ada orang yang harus cerai kan gitu. Ada orang yang wajib cerai, secara hukum wajib. Kalau tidak mampu menegakkan kebaikan dalam rumah tangga itu, ya ada hukumnya wajib. Ya,
Coba semua lihat kan, itu diantaranya ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mohon ditambahkan lagi, apa Bu? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam kitab kecil itu saya baca, ucapkan apa? Alhamdulillah. Gitu. Bu, setiap musibah menimpa kita, boleh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Suami meninggal, alhamdulillah. Anak kita meninggal, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, riwayatnya begitu. Siapa yang memuji Allah di saat musibah itu, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Iya, tasbih. Iya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lanjutkan tadi. Iya, tetap mengucapkan ilahi dan boleh mengucapkan alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, pasti orang itu sabar. Orang yang sabar belum tentu apa Bu? Bersyukur. Makanya tingkatan tinggi adalah syukur daripada sabar. Makanya kalau ibu menghadapi musibah, hadapi yang pertama adalah sabar. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada sabar, apa? Syukur. Nah, coba aja Bu, suami meninggal, alhamdulillah, ibu bersyukur. Nah, pasti ibu sabar. Orang yang sabar belum tentu bersyukur. Dan ada lagi tingkat lebih tinggi daripada syukur, apa? Ridho. Nah, ridho itu tingkat yang tinggi, ridho segalanya. Kalau udah kita ada ridho, apapun yang terjadi nggak akan kita stres. Ya, kata Allah kemarin, ya Allah memberikan ujian buat saya dan adik-adik saya, orang tua saya meninggal kan gitu. Makanya karena saya yang paling disayang itu saya, Bapak itu. Apa-apapun dia bikin saya. Ya, setiap mau tidur itu pasti kebayang wajah saya katanya. Setiap hari itu. Nah, karena beliau adalah sosok yang soleh, masya Allah, Bapak yang soleh baik, karena hari-harinya selalu di masjid kan gitu. Lebih baik saya mati di masjid daripada nggak mau ke masjid kan gitu dibilang. Ya, kalau pulang dari masjid terus ke sawah kan gitu. Ke sawah, lihat air, kalau jatuh di air, nggak ada orang nolong kan, akhirnya meninggal dalam kondisi puasa. Dalam kondisi puasa meninggal, masya Allah. Nah, walaupun salah satu adik saya merintih menangis, nah kalau saya senyum aja, kan gitu. Ya, saya ucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa? Saya belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pertama dalam kondisi bulan puasa dan dalam kondisi puasa, dalam kondisi ibadah kepada Allah SWT, kan gitu. Dan beliau memang orang yang sabar sekali dalam hal menghadapi itu. Ini, ya karena saya yang paling tahu dibandingkan dengan adik-adik kan. Ya. Nah, apakah saya harus menangis ini? Ya, menangis mungkin karena tanda kesedihan, tanda sayang tadi. Karena Nabi pun pernah menangis. Menangis bukan berarti tidak menerima, tapi itu adalah ucap keluar dari hati yang paling dalam, karena air mata itu menunjukkan dari hati, kan gitu. Melepas kasih sayang tadi. Nah, cuma semulia kan, walaupun saya ya biasa saja nggak menangis, kan gitu. Ya, hatta kemarin ada adik saya pun, adik saya langsung meninggal sebelumnya. Kan lagi, kata Allah nggak menangis. Biasanya, oh ya alhamdulillah, gitu aja. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya teman dekat, ya adik kandung, teman dekat. Setiap saya dakwah di mana-mana, beliau yang naik motor, yang bawa motor kan gitu dulu. Namanya Fujar. Fujairin namanya. Ya, adik langsung. Belum. Dulu pesantren sama-sama. Qadar Allah belum meninggal. Nah, itu ketika saya dengar kabar belum meninggal, ya udah biasa saja. Ya, maka cuma semuliakan siapapun orang yang kita sayangi, kita cintai, bahkan harta yang kita punya, yang kita sayangi, tidak mesti stres ketika kehilangan harta itu. Tidak mesti kita merintih dan menangis. Nah, tinggal ucapkan, ya alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati
wakhlif li khairan minha. Masya Allah. Pasti diganti ketika punya keyakinan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sekedar mengucapkan, ya belum tentu, kan gitu. Ya, digantinya tidak mesti pas seperti itu. Sebagaimana musalamah tadi kan diganti sesuai dengan itu. Tidak mesti diganti dengan itu, pasti ada kebaikan yang lain. Kan itu cara Allah untuk menggantikan kebaikan itu. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum, dan yang terakhir adalah introspeksi diri. Yang terakhir, introspeksi diri ketika musibah. Nah, introspeksi diri. Kenapa musibah menimpa saya? Maka tidak harus menyalahkan siapa-siapa, Bu ya. Nah, musibah demi musibah yang menimpa kita itu karena dosa kita. Ini sudah dibahas ketika di Istiqomah. Poin yang ini sudah dibahas. Ya. Kata Nabi SAW, al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jaza. Musibah demi musibah menimpa kita, wal amrad, sakit demi sakit yang kita rasakan, wal ahzan, kegoncangan jiwa, kegelisahan, sedih ini dan itu, Bu, sampai gregetan itu. Apa kata Nabi SAW? Fid dunya, di dunia ini jaza, sebagai balasan dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita goncang perasaan gak enak, nah ingat, barangkali ini ada dosa. Ketika suaminya berontak ini dan itu, ingat, ini karena dosa saya. Ketika anak susah diatur, karena dosa saya. Ketika ada tetangga yang ngoceh, yang menghantam kita dengan berbagai omongan, ingat, ini karena dosa saya. Jadi kita bahagia bersama masalah, gitu baik. Sekalipun musibah di musibah menimpa saya, masalah di masalah yang kuhadapi, aku tetap bahagia. Caranya apa? Introspeksi diri. Ini semua karena dosa saya, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau ada suami yang kurang baik, Bu, nah berarti introspeksi diri karena dosa saya. Sehingga kita terhibur, nggak ada lagi yang stres, tidak ada lagi yang apa, Bu? Tidak ada lagi yang depresi. Nah, makanya saya bisa lihat mana ibu-ibu yang punya masalah, kelihatan. Kelihatan di sini, Bu. Wajah, kelopak mata kelihatan orang. Dan terlihat nanti ketika pundaknya, kelihatan. Ketok-ketok pundak, kelihatan. Pasti orang yang depresi melambangkan ke sini berat, kayak ada beban hidup. Nah, angkat tangan, Bu. Sekarang siapa yang berat di pundak sekarang? Kalau sekarang ini agak ringan, karena sering dengan nasihat itu biasanya efek ke pundak, enak. Pokoknya kalau orang bahagia, kalau ibu menyimak dengan baik setiap kajian, pasti ada rahmat Allah turun. Ketika rahmat Allah, pasti hati kita tenang. Hati kita tenang dan gembira, berefek ke seluruh badan, jadi enak, nyaman. Nah, kalau di sini agak nyaman hati kita, bahagia. Nah, nanti ketika pulang lihat anak mulai nakal, suami mulai centin, nah mulai nggak enak lagi pundaknya. Nah, gitu, Bu. Ada yang terasa berat di pundak sekarang? Hah? Berat pundak, Bu? Selalu berat di pundak. Ya, kemungkinan ada dua, karena khodam atau karena ada masalah. Baik, demikian pembahasan kita. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan, Bu. Siapa yang mau tanya? Iya. Barangkali ada yang punya masalah, tidak harus masalah pribadi. Itu yang satunya, Bu. Ustadz,
Ustadz, sekarang ini kan lagi musim COVID Ustadz ya. Iya. Jadi kita punya beberapa kawan yang anaknya meninggal, bapaknya meninggal. Nah kebanyakan tuh mereka padahal meninggalnya bukan karena COVID gitu ya, tapi kebanyakan mereka jadi takut gitu Ustadz. Meninggalnya bukan karena COVID? Bukan karena COVID, meninggalnya anaknya karena hal yang lain, bapaknya meninggal juga karena memang udah tua ya, penyakit tua. Tapi karena sekarang lagi musim COVID, jadi orang kan ketakutan gitu Ustadz ya. Walaupun bukan karena COVID, jadi akhirnya tidak datang untuk bertakziah atau enggak datang bertakziah tapi jaga jarak, terus tidak bersalaman seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang dihindari seperti itu. Apakah itu termasuk juga yang berlebihan gitu Ustadz? Padahal meninggalnya bukan karena COVID gitu Ustadz. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini realita di lapangan. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal bukan karena COVID, tapi karena memang ya ada penyakit lain. Nah, ikhwati fillah, sehingga menghadapi COVID ini terlalu berlebihan. Kalau meninggal karena COVID mungkin kita berjaga jarak tadi. Tapi ini sampai meninggal biasa saja, terkadang orang itu sungkan untuk datang, sungkan untuk menghibur saudaranya yang berduka. Nah, ini sikap yang berlebihan. Kalau sekiranya ada saudara kita yang punya kena musibah, kita punya waktu, kita datang menghibur saudara kita. Nah, sekalipun ya aturan tadi tidak harus salaman, ya kan yang di situ kan bukan salamannya, tapi kehadiran kita, takziahnya kan gitu. Nah, salaman mungkin menggugurkan dosa-dosa kita, tapi karena keadaannya mungkin belum bisa salaman. Ya salaman secara COVID aja dulu kan gitu. Salam COVID. Takziah tetap. Takziah itu kata Imam Asy-Syafi'i kira-kira 3 hari. 3 hari. Ya, kalau memang orang itu selesai masalah ketika ujian anaknya meninggal, cuman sedihnya sehari, ya udah nggak mesti harus kedua ketiga, gitu. Kata Imam Syafi'i alternatif, andaikan orang itu musibah yang menimpanya tidak kunjung sembuh kesedihannya itu, maka boleh diperpanjang ya PSBB-nya 3 hari gitu. Nah, kalaupun lebih dari 3 hari kata sebagian ulama, sedihnya masih, ya nggak apa-apa karena kita berkunjung untuk menghibur saudara kita. Karena Nabi mengatakan siapa yang memberikan penghibur pada saudaranya membawa kebahagiaan, maka itu salah satu pintu surga. Gitu. Ternyata bagian pada pintu surga itu membuat saudara kita bahagia. Ya, Masya Allah. Makanya rajin-rajinlah memberikan kebahagiaan untuk saudara kita. Kita punya harta, kasihlah saudara kita biar dia bahagia dengan harta itu. Andaikan kita punya air, kasihlah air. Andaikan kita punya uang, kasihlah uang kepada saudara kita. Ketika saudara kita bahagia dengan asbab kita, berarti terbukalah satu pintu surga itu. Masya Allah, luar biasa, Bu. Terus ada hadis Ustaz, apa benar kalau kita menghibur saudara kita mukmin itu pahalanya seperti ibadah 60 tahun gitu Ustaz? Iya, benar. Betul, hadis itu sahih Ustaz ya? Pernah saya dengar itu sahih, cuman saya belum memastikan. Saya pernah dengar dari salah seorang ustadz yang pakar hadis menyampaikan seperti itu. Cuma saya belum mencek langsung, Bu ya. Wallahu taala alam. Itu pahalanya sekian, itu memang benar, Masya Allah. Seperti ibadah 60 tahun pahalanya gitu Ustaz ya, betul ya. Ustaz ya? Ya pernah saya dengar riwayatnya, cuma saya langsung untuk mengecek riwayatnya, apakah riwayatnya yang lebih sahih atau enggak. Cuma pernah dengar dari salah seorang ustadz ahli sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Barangkali ada ibu yang lain atau lewat tulisan kalau memang enggak bisa diungkapkan, karena tidak semua yang bisa mengungkapkan dengan lisan, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz tentang suka pengen nangis ya. Maksudnya beberapa waktu lalu saya sempat WA Ustadz ya, dulu
masalah kakak saya pengen dibawa ke sini yang mau diruqyah. Maaf sebelumnya, Ibu nggak apa-apa karena itu kan diperjarak. Buka dulu biar jelas suara Ibu. Nah, buka dulu. Mohon maaf sebelumnya jadi sedih. Nggak apa-apa. Enggak sih Pak Ustadz, dulu saya sempat mau bawa kakak saya ke sini mau diruqyah ya. Mungkin karena saya paham betul Ustadz sibuk ya. Karena situasinya sangat ngamuk-ngamuk gitu, akhirnya saya bawa ke Kranji ya, maksudnya kakak saya tuh dibawa ke Jakarta. Kemana? Ke Kranji ada ustadz juga, cuma bukan nah udah pengobatan, cuma ngamuk lagi gitu. Terus kemarin sempat dibawa lagi di kampung ya ustadz, karena kan situasinya lagi begini gitu, susah juga. Nah sekarang sih udah lumayan nggak ngamuk, cuma awalnya tuh dia begitu tuh mantan istrinya nikah lagi gitu, jadi timbul penyesalan. Dulu dia tuh galak. Maaf, istrinya nikah lagi, berarti anak ibu laki-laki? Kakak saya. Oh kakak. Iya kakak saya cerai, sebenarnya cerainya udah 2-3 tahun gitu. Nah pas istrinya menikah lagi, dia tuh jadi kayak depresi gitu Pak Ustadz, merasa menyesal gitu. Dulu galak lah apalah gitu ya, maksudnya kita sebagai keluarga bingung kalau emang masih suka kenapa kemarin nggak minta balikan sebelum dia menikah lagi gitu ya, kok sekarang malah jadi begini gitu. Jadi kepikiran terus, bersalah gini-gini. Ya udah saya bilang ya udah itu jadiin pelajaran, kalau emang dulu galak begini ya besok kalau punya istri lagi jangan begitu gitu. Entah ada yang bilang diinin mantan keluarga mantan istrinya gitu, entahlah. Kalau saya sih mikirnya ya mungkin itu ya dosanya kita, maksudnya ujian buat kita keluarga gitu ya, nggak mau ngurusin kenapa-kenapanya. Cuma sekarang udah alhamdulillah udah mendingan, cuma masih saja Pak Ustadz mikirin mantannya itu gitu. Kemarin sempat parah ngamuk gitu, ambil pisau lah, ambil lemari semua diinin. Jadi yang korban orang tua saya gitu di kampung, dan di sana tuh nggak ada yang bisa buat Baik. Ya pokoknya kita jadi sekarang tuh posisi saya di sini, tapi saya pengen apa yang bisa saya lakukan dari jauh supaya meringankan beban beliau. Iya gitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus seperti ini cukup banyak, kalau dikatakan jutaan. Ya, ikhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum. Barangkali kasus ini sebagai pelajaran buat yang lain dan pelajaran buat kita yang masih punya suami, masih punya istri, yang masih punya anak, punya siapalah gitu di sekitar kita, orang yang kita cintai. Kasus seperti ini yang dialami oleh Bapak, usia berapa beliau sekarang? Berarti usianya 39, berarti masih muda. Sebenarnya penyakit yang dialami beliau ini adalah penyakit depresi. Penyakit depresi karena terlalu cinta dan sayang kepada istrinya. Nah, hanya saja beliau kurang punya ilmu dalam memberikan kasih sayang kepada istrinya. Beliau cinta dengan istrinya, tetapi beliau tidak bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada istrinya. Nah, dulu dia pernah menyanyiakan orang yang dia cintai. Dulu pernah menyanyiakan sang kekasihnya. Maksud saya menyanyiakan itu dia kurang berbuat baik, mungkin kasar, mungkin karena wanita itu jarang memulai. Istri itu jarang memulai. Kebanyakan memulai laki-laki. Ketika laki-laki memulai, ia membuat istrinya sakit hati. Nah, dari situlah membuat rumah tangga mulai pincang. Nah, entahkah hilang kepercayaan seorang istri? Apa kepercayaannya? Mungkin dulu pernah selingkuh. Mungkin SMS nyasar ke situ. Walaupun sekedar nyasar, bagi perempuan itu udah lain cara pandangnya. Ya, tetap sulit untuk dipercaya. Nah, kalau perempuan sudah mulai hilang percaya, beribuan kali membangun rasa percaya tetap susah. Makanya laki-laki ketika orang lain berbuat salah dengan laki-laki, ketika orang itu minta maaf,
maafkan saya. Laki-laki pasti mengatakan, saya maafkan, hilang semua. Enggak ada rasa lagi di hatinya. Tapi perempuan berbeda. Ketika perempuan disakiti orang, maafkan saya, iya saya maafkan, tapi bekasnya yang panjang. Bekasnya itu bisa berpuluhan tahun. Aku maafkan kamu, tapi sulit untuk menghilangkan rasa ini. Masih trauma dia. Makanya jangan pernah menyanyiakan sang kekasihnya, terutama maksudnya istrinya maksudnya gitu. Jangan pernah menyanyiakan tadi orang yang dekat dengan seseorang, dan dekat dengan orang yang dia cintai tadi, sebetulnya istrinya, anaknya. Nah, baru terasa, maaf saya bukan berarti mendukung nyanyi, tapi ada satu ungkapan disampaikan oleh Roma Irama, setelah tiada baru terasa gitu. Setelah tiada baru terasa. Iya atau enggak, Bu? Selama ini kita sia-siakan orang yang kita cintai tadi. Setelah dia pergi baru terasa terpukul. Makanya jangan pernah menyanyiakan orang yang kita cintai. Maka berlaku baiklah kepada orang itu. Nah, makanya qadarullah, orang yang saya cintai adalah di antara orang tua saya, bapak saya. Ketika meninggal, saya biasa saja. Karena memang sudah alhamdulillah dengan rahmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, saya ungkapkan nikmat Allah. Karena alhamdulillah kebaikan tadi sudah lebihkan, sehingga kalaupun meninggal, saya tidak ada yang menyesalkan. Sehingga kita lanjutkan kebaikan itu kan gitu. Begitu juga ibu-ibu, masih punya orang tua, lakukan yang terbaik kepada orang tua kita. Ketika mereka meninggal, kita sudah puas berbuat baik kepada mereka. Kita tinggal lanjutkan kebaikan itu. Ketika kita masih punya suami, berbuat baiklah kepada suami kita yang terbaik buat mereka. Andaikan kita punya istri, lakukan yang terbaik. Sebagaimana mengatakan, khairukum li ahlihi. Baru dikatakan suami terbaik adalah terbaik buat istri dan anaknya. Lakukan yang terbaik, jangan pelit tadi. Andai kita sudah ngumpul uang yang banyak, ternyata qadarullah nggak bisa nikmatin, keburu meninggal, baru merintih. Perhatikan, ada orang yang menangisnya, menjeritnya keras ketika musibah menimpa dia. Gara-gara apa? Gara-gara apa, Bu? Gara-gara kurang berbuat baik kepada orang yang ditinggalkan itu. Nah, makanya bapak ini merasa terpukul karena tidak melakukan terbaik. Setelah pergi orangnya baru terasa. Gitu. Bukan nyanyi, Bu ya. Nah, gimana caranya? Mungkin suatu waktu bisa hadapi dengan saya. Bukan ruqyah yang kita obati bapak ini, tapi mindsetnya dibangun. Nah, biasanya kalau adiknya nasihatin, sulit untuk masuk. Karena dia akan mencari cacatnya kita. Nah, makanya biasanya orang yang dipercaya baru bisa dia bisa berubah nanti. Insya Allah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Doa. Ya Allah, berikanlah keteguhan, kesabaran kakakku, dan berilah hidayah Islam, hidayah sunnah, istiqomah di atas Islam, dan juga semoga dia diberikan kebaikan dengan musibah yang menimpa beliau kan gitu. Ya, pertama doa, Bu ya. Kemudian andaikan nanti ketemu, ya bisa kita bawa kepada seorang ustadz yang paham tentang psikologis beliau gitu. Tentang musibah yang menimpa beliau. Ya, intinya orang seperti itu jangan langsung disalahkan ini dan itu. Biasa tanpa stres dia. Artinya pendekatan dengan secara spiritual. Insya Allah dia bisa menghadapi masalah ini. Ya, wallahu ta'ala. Ini sebagai pelajaran buat kita yang lain, Bu ya. Jangan pernah, kata-kata saya, jangan pernah menyiakan orang kita cintai, gitu aja. Ya? Ya. Artinya lakukan yang terbaik, siapapun orang yang kita cintai tadi. Ya, keandaikan kita punya harta, jangan numpuk-numpuk harta itu. Lakukan yang terbaik buat harta kita, buat saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang lain ibu-ibu? Mumpung belum ditutup. Ya, silakan.
Gimana Ustaz cara nasehatin orang yang sebenarnya ujiannya itu adalah dirinya sendiri Ustaz? Cara menasihati orang yang ujian itu Bukan dari orang lain atau sekitarnya, tapi justru dia sendiri adalah ujian dirinya Ustaz. baik. Coba saya muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ayat tadi sudah disampaikan. Wa ma asobakum musibah fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpa kita itu dari diri kita sendiri. Sekalipun orang lain, asbabnya orang lain. Kan gitu ya. Asbabnya orang lain. Nah, ada juga yang langsung dari diri sendiri. Ada yang Allah gerakkan tetangganya. Allah menggerakkan dengan istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, atau pacarnya, atau orang tuanya, mertuanya. Ada asbabnya orang lain itu. Pada hakikatnya itu adalah dirinya sendiri. Sebagaimana ayat tadi, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum. Musibah, sakit, kegoncangan jiwa itu dari Anda sendiri, kata Allah. Nah, gimana cara menasihati orang yang seperti ini? Caranya adalah lakukan pendekatan yang terbaik buat orang ini. Dalam arti ada rasa kepercayaan dia kepada diri kita. Karena orang yang menasihati itu kadang kalau nggak percaya sulit untuk terima, gitu. Sulit untuk diterima. Sama dengan orang tua ibu-ibu. Karena anak yang nasihatin terkadang belum tentu mau terima. Coba aja Bu, ibu menyampaikan ayat, hadis kepada orang tuanya, nggak bakalan terima. Ketika ada masalah dia. Kenapa? Karena ya anak baru anak kemarin gitu. Tapi ketika ustadz yang menyampaikan, baru dipercaya. Sekalipun ustadz lebih muda. Karena maksudnya orang dipercaya. Nah, gimana caranya? Mungkin kita kasih hadiah dulu orang ini. Kasih hadiah, kemudian doa dulu sebelum kita nasihat. Setelah dia langsung percaya, enak, baru bisa. Dulu ada seorang ustadz, dia bukan ustadz ahli sunnah. Ustadz ini Masya Allah, bengisnya kayak apa. Setiap ustadz ahli sunnah, dia membantahnya. Maksudnya dia nyakitinnya. Nah, ketika saya dekat sama beliau, saya nggak pernah nasihatin ustadz ini. Seolah-olah saya belajar sama beliau. Ustadz, saya orang kampung, nggak punya ilmu, saya mau belajar sama antum. Masya Allah. Ustadz ini kuat sekali dengan amalan yang tidak sesunnah, Masya Allah. Kalau bahasa hadis itu ya ahlul bid'ah gitu. Tadi kuat sekali, dia mempertahankan amalan yang tidak sesunnah. Akhirnya berjalan waktu, saya dekatin beliau pelan-pelan. Akhirnya membangun kepercayaan tadi. Saya tunjukkan akhlak yang baik. Kemudian adik saya yang punya kasih, saya doakan beliau. Subhanallah, karena sudah percaya, akhirnya setiap nasihatin, Masya Allah beliau berubah. Qadarullah langsung berubah. Akhirnya dia mengikuti sunnah sampai sekarang dia dakwah sunnah. Tadinya Masya Allah luar biasa. Kalau orang itu menyampaikan sunnah berhadapan dengan beliau. Nah, pendekatan dengan kelembutan, dengan baik, bangun kepercayaan, ketika dinasihati, subhanallah, beliau berubah. Sekarang menjadi dai ahlu sunnah beliau, Masya Allah. Nah, sama dengan dulu preman. Ketika saya dakwah suatu tempat di keluar kota dulu, ada sekitar 6 bulan di suatu daerah, waktu bujangan dulu. Nah, orang preman ini langsung nunjuk ke saya, Ustadz yang sampaikan tadi bertentangan dengan guru saya. Gitu. Saya hadapi dengan tenang. Subhanallah. Malamnya saya doa, ya Allah berhidayah pada orang ini. Berhidayah kepada orang ini. Subhanallah, berapa hari kemudian justru sebagai pembela dakwah saya beliau ini. Subhanallah. Siapa yang menghalangi dakwah Ustadz berhadapan dengan saya. Subhanallah. Tadinya beliaunya yang ini. Masya Allah. Luar biasa. Beliau itu preman di situ. Tapi loh, alhamdulillah udah soleh, baik. Nah, makanya hadapi dengan santun, dengan baik, doa, kemudian nasihat dengan baik. Nasihat dengan baik. Maka itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika ada orang yang salah, jangan langsung menyalahkan orang itu. Hadapi dengan santun, dengan tenang. Niscaya fitrahnya akan kembali.
Itu hadapi setan manusia, Bu ya. Kalau suami salah, jangan disalahkan, Bu. Hadapi dengan tenang, ya angkat kebaikan-kebaikannya, dipeluk dia, kemudian baru nasihati. Gitu. Ketika hadapi anak, jangan dimarahin ketika anak itu salah. Langsung dicari dengan baik-baik, insya Allah dia akan berubah. Ketika ini kesel lah dia, hanya dendam ada pada hatinya, bukan kebaikan dia dengar, bukan dia menerima kebaikan itu, justru menimbulkan kebencian. Masya Allah, ini teori yang sudah pernah kita lakukan. Ketika hadapi memang berat sih, butuh proses, butuh jihad. Nah gitu ya, wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin terakhir. Iya, baik. Baterainya. Berarti sudah mati padahal baru pertama kali kajian ya? Iya. Berapa kali kajian? Udah soak kayaknya. Ustadz kan tadi menyebutkan mindset ya Ustadz ya. Cuman seperti kalau kayak kita begini kan udah berusia Ustadz ya, sudah 40 tahun ke atas. Terus mungkin karakter kita, cara berpikir kita sudah dari kecil, dari didikannya. Nah kalau memang kita mindsetnya sudah modelnya berlebihan, mindsetnya sudah sangat overprotective, mindsetnya sudah sangat hati-hati gitu ya. Nah untuk merubah mindset itu bagaimana caranya Ustadz? Sedangkan usia kita sudah seperti ini, apakah masih bisa gitu Ustadz? Pertanyaan ini ibaratnya diri kita atau yang orang lain? Ya misalnya untuk kita sendiri dan untuk orang lain, bagaimana untuk merubah orang lain supaya mindsetnya tidak seperti itu gitu Ustaz. Baik. Untuk kita juga dan untuk orang lain juga gitu Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang untuk langsung solusi keadaan yang kita hadapi Bu ya, karena memang usia 40 tahun ke atas itu usia yang cukup udah mulai dewasa, baru dewasa sebenarnya. Kenapa Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi usia 40? Ada hikmahnya. Karena kematangan jiwa seseorang itu memang usia 40. Kalau usia di bawah ini masih ini, makanya proses kedewasaan itu berjalannya usia. Makanya beberapa usia ustadz-ustadz yang muda biasanya ada emosional dalam menyikapi sesuatu. Makanya banyak sekali berbentur dengan masyarakat, walaupun belum menyampaikan suatu kebenaran, manhaj yang lurus, tapi sering kebentur dengan keadaan. Kenapa? Karena memang emosional. Karena seringkali pakai emosional. Sekalipun kebenaran, karena kebenaran tidak bisa dibanding ke emosional, nggak bisa. Nah, harus berpikir cerdas. Ya, makanya tadi mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Ya. Usia 40 dan usia di bawah 40 dan ke atas 40 tentu berbeda. Berarti baru dewasa kita, matang pikiran kita, dewasa dalam bersikap itu sebenarnya usia 40. Nah, benar-benar matang. Walaupun ada juga yang justru tidak matang gitu. Makanya kalau ada usia 40 belum dewasa dia, nah ini perlu di ini perlu diruqyah kan. Nah, bisakah merubah karakter yang sudah terdidik dari orang tua seperti itu? Keadaan anak-anak dulu usia SD, SMP, SMA sampai usia 40 ke atas ternyata seperti itu keadaan kita. Bisakah dirubah? Insya Allah bisa. Bagaimana kiat-kiatnya kan gitu? Satu, harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang terkait dengan pertanyaan tadi, membangun karakter. Bahwa kelembutan itu lebih, ilmu yang kaitan dengan masalah kelembutan. Karena karakter itu terkadang susah dibangun langsung seketika. Nah, tentu harus belajar ilmunya tadi, bagaimana menghadapinya. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Harus kuat doanya, agar kekurangan diri kita tadi, Allah menuntun kita agar bisa berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga,
bergaul dengan teman yang soleh, bergaul orang yang lembut juga. Kalau tidak, sulit. Sekalipun kita punya ilmu, tapi teman kitanya kasar, sulit. Nah, karena keadaan itu, teman itu yang bisa merubah karakter orang. Ada orang itu dirubah oleh keluarga. Ada orang itu dirubah oleh diri sendiri karena setan. Ada karakter orang dirubah oleh temannya. Ada karakter orang dirubah oleh akademisnya, lingkungan akademisnya. Saya perhatikan orang-orang yang belajar ilmu sosial, terkadang bawa sosial. Ada orang yang kuliahnya teknik, yaitu, ya kayak gitu juga, kurang romantis dia. Makanya suami yang teknik terkadang kurang romantis, karena belajar hitungan begini, ya 1 tambah 1 ya 2, pasti 2 kayak gitu. Enggak ada embel-embelnya gitu. Saya orang kerjanya juga bagian teknik, ya udah apa adanya dia. Ternyata kuliah itu mempengaruhi karakter. Nah, ternyata bisa dibangun ketika sering ikut kajian usaha-usaha yang lembut. Cara pendekatannya lembut dan baik, ikut ke bawah. Saya ini paling senang menganalisa. Ada beberapa jamaah yang sering ikut kajian ustadz yang lembut, cara berucapnya, baik, santun dalam menyampaikannya. Jamaah ini sedikit banyak ikut ke bawah. Pengaruh sekali. Ada beberapa jamaah yang sering dengar kajian Ustadz Syafiq, ke bawah kebaikannya, kelembutannya. Ada seseorang ustadz yang kasar menyampaikan ini bid'ah, ini sesat, ini neraka, ke bawah jamaahnya ikut begitu juga. Seolah-olah dia itu kayak ustadz kayak gitu. Saya perhatikan, saya sering ikut kajian ustadz-ustadz yang mode kayak gitu. Bagus, tegas, tapi satu sisi terganggu hatinya. Nah, dikit-dikit ketika orang salah langsung, wah ini salah, ini tidak salah manhaj. Nah langsung diinterogasi gitu. Dia nggak tahu kepada siapa dia berucap. Makanya sekalipun asannya dhaif, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada seorang itu sesuai kadar kemampuan otaknya. Nah, karena terbiasa dengan tadi, ustadz tadi benar menyampaikannya tak gitu. Karena dia menyampaikan di depan para thalib kan gitu. Tapi kita yang menerimanya jangan begitu amat gitu. Nah, seringkali kita ke bawah sesuai apa yang kita dengar. Kemudian ke bawah dengan bacaan kita. Nah, kemarin ada seorang ustadz yang merubah mindset tadi gara-gara emosional melihat keadaan ini. Ke bawah emosional dia. Jadi pingin gimana caranya pemerintah tuh ini begini, ya nggak bisa kayak gitu. Nah, jemaah sekalian kan, karakter itu memang terbangun dari berbagai keadaan tadi. Nah, makanya kalau ingin lembut, dekatilah ustadz yang lembut, teman-teman yang santun cara berucapnya. Nah, subhanallah ada seorang ustadz itu luar biasa. Cara berucap beliau tuh masya Allah, sampai ada preman yang datang ingin mengobrak-abrik satu tempat itu. Nah, karena berhadapan dengan beliau, dengan kesantun beliau, dengan ininya bahasa-bahasa yang santun, preman tadi jadi cium tangan, masya Allah. Dan cium tangan pulangnya, masya Allah. Nah, itu karena rahmat Allah turun lewat beliau. Ya, ada seseorang tadi, pernah saya itu, sebenarnya saya tidak berbuat salah, tapi menurut ustadz ini salah. Tertimpa pada diri saya. Karena saya pada saat itu berdakwah di suatu tempat. Saya datang ke suatu tempat ini, kata teman ini harus izin. Gimana? Enggak punya HP, dulu belum punya HP. Enggak ada telepon. Harus punya duit. Saya enggak punya duit karena di pelosok kan gitu. Kata beliau harus izin. Sementara ini saya butuh untuk mendampingi tempat saya dakwah ini harus mendampingin. Udah. Nah, saya diintegrasi 2 ustadz. Satu ustadznya agak kasar. Anda ini harus ikuti aturan. Anda ini, subhanallah, saya datang ke sini, saya nggak pernah dibayar. Saya nggak punya ini, nggak punya. Saya karena Allah saja dakwah di sini. Kok seenaknya Anda memarahin kan? Saya andaikan saya punya power, sudah saya pukul ustadz itu. Gitu.
Karena cara menyampaikan itu betul bengis, kasar, Masya Allah. Siapa Anda kan gitu. Anda kata Allah dianggap sebagai ibaratnya sebagai komunitas, dianggap sebagai mas'ul ibaratnya yang dipercaya kan gitu. Nah, kita kan sama-sama dai, kok begitu kasar kayak gitu, kan nggak boleh kayak gitu. Tapi ada ustadz yang senior, ya akhi, engkau adalah saudara saya, kita juga sama-sama dakwah. Engkau adalah ini, ya saya rintih nangis pada saat itu. Karena penyampaian dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan baik, beda. Yang satunya saya ingin tonjok, yang satunya membuat hati saya menangis. Ya ada anggaplah salah, padahal saya nggak salah sebenarnya. Cuman karena memang ya menurut mereka menganggap itu salah. Nah ternyata ketika disampaikan dengan kasar, orang itu terkadang berubah menjadi jahat, berubah menjadi kasar. Ketika dihadapi dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan cinta, ketika menyampaikan dengan cinta, ternyata melahirkan rasa cinta. Subhanallah. Itu luar biasa, Bu. Itu yang saya alami dulu. Masya Allah. Ya itu sebagai ibrah buat diri saya dan kepada yang lain. Ternyata kalau ingin merubah karakter kita, carilah teman dekat kita yang lembut, yang santun, yang baik, yang punya akhlak. Sedikit banyak kita akan ikut ke bawah. Nah itu diantaranya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada jemaah sekalian. Mungkin andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.